teman-teman, selamat datang dan selamat bergabung di Usaha Perjalanan Wisata SMK Negeri 60 Jakarta. Teman-teman, kira-kira pada penasaran nggak nih pada video kali ini kita mau ngapain lagi? Yap, kita akan gerebek museum. Lebih tepatnya, kita akan mengunjungi salah satu tempat wisata yang terletak di Jakarta Barat, yaitu kawasan wisata Kota Tua, Jakarta. Selamat menonton! Pada kesempatan kali ini, kita semua akan mengunjungi kawasan wisata Kota Tua Jakarta menggunakan transportasi umum yaitu Transjakarta atau biasa disebut dengan busway ini teman-teman. Di sini, aku juga akan kasih tahu rute Transjakarta untuk menuju ke kawasan wisata Kota Tua Jakarta. Yuk disimak videonya. For your information, kita naik bus Transjakarta dari beberapa halte ya teman-teman. Halte pertama. Jika teman-teman berangkat dari halte busway Durikepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat, teman-teman harus menaiki bus Transjakarta koridor 8 arah Harmoni, kemudian teman-teman bisa turun di halte busway Harmoni. Halte kedua. Jika teman-teman berangkat dari halte busway Harapan Kita, Jalan Lejen S. Parman, Jakarta Barat, teman-teman dapat menaiki bus Transjakarta koridor 9 arah Grogol atau Pluit. Lalu teman-teman dapat turun di halte busway Grogol 2 dan melanjutkan transit. Setelahnya, teman-teman pindah jalan menyeberang ke halte busway Grogol 1, kemudian teman-teman bisa naik bus Transjakarta busway koridor 3 arah Harmoni atau Pasar Baru ataupun Pulau Gadung. Terakhir, teman-teman turun di halte busway Harmoni. Halte ketiga. Jika teman-teman berangkat dari halte Taman Kota Jakarta Barat, teman-teman dapat naik dari pintu sebelah kiri ke arah Harmoni, kemudian teman-teman turun di halte Harmoni. Halte keempat atau halte terakhir, jika teman-teman berangkat dari halte Grogol 1 Jakarta Barat, teman-teman bisa naik dari koridor 3 arah Harmoni atau Pasar Baru, kemudian turun di halte busway Harmoni. Nah, jika sudah tiba di halte Harmoni, kita akan transit lalu lanjut naik bus Transjakarta koridor 1 arah kota. Setelahnya, kita akan turun di halte busway kota, dan jika sudah tiba di halte busway kota, kita bisa berjalan kaki sedikit untuk menuju ke kawasan wisata Kota Tua, Jakarta. Nah teman-teman, sekarang kita sudah sampai nih di kawasan wisata Kota Tua, Jakarta. Tapi teman-teman sekalian tahu nggak sih? Kawasan ini dulunya menjadi distrik kolonial Belanda loh. Sebelum sekarang, tempat ini dijadikan tempat wisata yang terdapat banyak museum di dalamnya. Museum yang terdapat di kawasan ini diantaranya, pertama, Museum Sejarah Jakarta. Kedua, Museum Wayang. Ketiga, Museum Seni Rupa dan Keramik. Keempat, Museum Bank Indonesia. Kelima, Museum Bank Mandiri. Dan keenam atau terakhir yaitu Magic Art 3D Museum Jakarta. For your information, kawasan wisata Kota Tua Jakarta terletak di Taman Fathahillah nomor 1 RT 7 RW 7 Pinang Sia, Taman Sari, Jakarta Barat. Teman-teman, sekarang kita sudah tiba di Museum Sejarah Jakarta. Gedung ini dahulu dibangun pada tanggal 25 Januari 1707 di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal John Van Horn dan diselesaikan pada tanggal 10 Juli tahun 1710 di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Abraham van Riebeeck. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai balai kota Batavia dan juga kantor Dewan Pengadilan. Kemudian, pada tahun 1925 sampai tahun 1942, gedung ini beralih fungsi menjadi kantor Provinsi Jawa Barat. Lalu, pada tahun 1942 sampai tahun 1945, pada saat Jepang menduduki Batavia, gedung ini berfungsi sebagai markas logistik dari Nippon Jepang. Tetapi, setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, gedung ini kembali berfungsi sebagai kantor Provinsi Jawa Barat, tepatnya pada tahun 1945 sampai 1952. Lalu, pada tahun yang sama, yaitu 1952, gedung ini beralih fungsi menjadi kantor Kodim atau Komandan Distrik Militer 0503 Jakarta Barat.
Setelah itu, tepatnya pada tahun 1972, gedung ini diserahkan kepada pemerintah DKI Jakarta untuk kemudian diperbaiki sebelum diresmikan sebagai Museum Sejarah Jakarta pada tanggal 30 Maret 1974 oleh Gubernur Jakarta pada masa itu, yaitu Bapak Ali Sadikin. Oh iya, jika teman-teman ingin berkunjung pada masa pandemi ini, juga jangan khawatir ya, karena protokol kesehatan di Museum Sejarah Jakarta juga tetap diterapkan. Teman-teman, di Museum Sejarah Jakarta juga terdapat banyak koleksi dan ruangannya. Di antaranya yaitu, pertama, meriam Cirebon atau meriam cok. Meriam ini mempunyai berat sebesar 500 kg. Kedua, pedang keadilan yang berjumlah 2 buah. Ketiga, lukisan JJ the Knight. Keempat, penjara bawah tanah khusus untuk laki-laki. Penjara ini memiliki panjang 6 meter dengan lebar 3 meter dan tinggi 165 cm. Di penjara ini, para tahanan dipasung dengan bola besi yang beratnya sekitar 40 kg dengan total keseluruhan tampungan 50 orang. Tetapi 83% di antaranya meninggal di dalam ruangan ini dikarenakan ruangan kotor dan banyak terdapat bakteri. Kelima, penjara wanita. Ruangan ini dulu dikenal dengan sebutan lorong gelap karena ruangan ini gelap gulita dan jendelanya pun ditutup dan selalu tergenang oleh air di saat musim hujan. Berbeda dengan penjara pria, ukuran ruangan penjara wanita ini memiliki panjang 9 meter dengan lebar 6 meter dan tinggi kurang lebih 120 cm. Keenam, miniatur kapal VOC. Kapal yang bermuatan rempah-rempah ini berlayar dari Belanda menuju Hindia Timur Belanda pada tahun 1628. Sayangnya, di tengah perjalanan kapal ini karam karena diterjang badai. Lalu dilepas di pantai Australia Barat dan reruntuhannya tersimpan rapi di Australia. Ketujuh, ruang prasejarah Jakarta. Pada ruangan ini terdapat beberapa peninggalan dari dua zaman, yaitu zaman Neolitikum atau disebut juga dengan zaman Batu Baru atau masa bercocok tanam dan masa Prondagian atau zaman logam. Kedelapan, mimbar masjid. Di bawah dari Masjid Kampung Baru, mimbar ini berbahan dasar kayu jati. Mimbar Masjid Kampung Baru ini juga menjadi saksi perlawanan rakyat Indonesia terhadap Belanda pada saat itu. Kesembilan atau yang terakhir yaitu Patung Hermes. Patung Hermes dulunya berada di Jembatan Harmoni pada tahun 1900. Tetapi pada Agustus 1999, patung antik ini hilang dari tempatnya. Warga Jakarta dibuat terkejut karenanya. Tapi kemudian pemerintah Jakarta membuat pernyataan bahwa patung Hermes dipindahkan ke Museum Sejarah Jakarta untuk melindunginya dari pencurian dari mutilasi. Kesembilan atau yang terakhir yaitu patung Hermes. Jadi, patung Hermes yang kita lihat di Jembatan Harmoni saat ini adalah duplikatnya. Patung aslinya ditempatkan di halaman belakang Museum Sejarah Jakarta yang berukuran tinggi kurang lebih 2 meter dan terbuat dari perunggu. Dan sejak tahun 2000 menjadi koleksi Museum Sejarah Jakarta. Teman-teman, tadi kita sudah tahu kan mengenai rute dan kawasan wisata Kota Tua Jakarta? Nah, selanjutnya kita akan melihat wawancara yang sudah dilakukan oleh rekan kami, Marcelo, dengan para instruktur di Museum Sejarah Jakarta. Selamat menyaksikan! Baik, jadi memang di masa PPKM ini itu berbeda dengan di masa normal ya. Dimana kalau kita lihat, nanti adik-adik bisa lihat juga di depan, pada saat masuk saja itu sudah terlihat alur antrian yang mana sudah ada batas-batas tertentu supaya mereka tidak terlalu dekat ya. Berikutnya, sebelum masuk, petugas security ya akan mengecek suhu tubuh pengunjung ya, biasanya menggunakan termogan. Sebelum masuk ke loket pun, di pintu loket ya kita bisa lihat sudah ada hand sanitizer ya, di mana pengunjung akan dilihat dipastikan harus sudah memakai masker. Kalau tidak memakai masker, tentunya security akan menegur.
tolong pakai maskernya. Dan untuk pengunjung yang suhu tubuhnya mencapai 37 ya, 37 lebih lah intinya. Biasanya kita tahan dulu untuk mencari suhu yang lebih dingin dulu ya. Setelah itu baru kita cek suhu tubuh kembali ya dengan termogan. Baru setelah itu pengunjung bisa membeli tiket di loket. Artinya kita menggunakan aturan ketat ya, prokes yang cukup ketat karena kita harus berhati-hati menjaga supaya jangan sampai tertular baik itu petugas maupun pengunjungnya. Karena di dalam museum sendiri itu banyak sekali kita siapkan tempat-tempat cuci tangan yang mana itu untuk mengantisipasi ya, pada saat normal itu tidak terlalu banyak seperti halnya di masa PPKM ini. Artinya di masa PPKM ini pelayanan kita lebih ketat, prokesnya lebih dijaga gitu ya. Nah, baik, jelas Pak, jelas ya. Baik, jadi bagaimana caranya supaya museum ini tetap menarik, Betul. ya, dan juga diminati oleh masyarakat. Pertama, ya, jadi dari pelayanannya dulu, ya. Bagaimana caranya untuk pelayanan di museum itu, ya, terutama yaitu untuk garda paling depan yaitu pemandu wisata, ya. Pemandunya seperti apa? Cara melayaninya seperti apa? Kalau sudah bagus pelayanannya, ya, cepat ya, kemudian juga menarik ya, itu akan lebih bagus lagi ya. Dan kedua adalah dari museumnya itu sendiri. Kalau misalkan Museum Sejarah Jakarta ini dari gedungnya saja sudah menarik ya, karena merupakan ikon kota Jakarta ya. Dan juga museum ini sebagai museum umum, artinya bahwa museum ini menyimpan koleksi-koleksi yang berhubungan dengan perkembangan ya, sejarah perkembangan kota Jakarta dari masa prasejarah hingga masa kini. Jadi artinya bahwa museum ini diminati oleh banyak orang karena memang dari anak kecil sampai orang tua pun senang, suka dengan museum ini karena ada masa prasejarahnya, kemudian ada sejarah masa kolonialnya dan lain sebagainya ya, sehingga itu menjadi daya tarik ya gitu. Nah, yang kedua adalah manajemennya ya. Jadi artinya bahwa manajemen museum itu bagaimana cara pelayanan, kemudian perawatan ya, perawatan koleksi, tata pamernya yang tidak pengunjung itu tidak bosan gitu. Artinya bahwa banyak ya pengunjung itu tidak hanya sekali datang ke museum, tapi mungkin dalam 1 tahun 2 kali atau 1 tahun sekali ya. Tapi ketika datang ke museum itu lagi, itu penampilannya, tata pamernya itu ada perubahan dan lain sebagainya. Itu salah satu bagaimana cara mempertahankan museum tetap menarik dan juga diminati oleh publik ya. Karena sekarang ini kan udah zaman era globalisasi. Ya, sehingga bagaimana caranya museum disamakan dengan mall ya. Artinya ke mall dikurangi terus ke museum gitu ya. Jadi ya bisa manajemen museum itu cara tata pamer, kemudian informasinya di media sosial dan lain sebagainya. Kurang lebihnya seperti itu. Dan kami dari IPMI ya, Ikatan Pemandu Museum se-Indonesia, itu memang harus ada program-program semacam pelatihan ya, di mana pemanduan museum ya dan lain sebagainya, sehingga ya ini punya SOP ya, pelayanan itu seperti apa, harus seperti apa, etikanya gimana, kemudian teknik pemanduan gimana dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu peran IPMI ya, ikut mencerdaskan kehidupan bangsa melalui kepemanduan dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, baik.
Jadi begitu ya untuk teman-teman semua, bagaimana cara kita mengetahui agar museum ini tetap terlihat lebih menarik dan juga banyak masyarakat yang antusias untuk datang ke museum ini. Oke, baik Pak Alex, terima kasih atas jawabannya untuk kita semua. Kami mohon pamit dan terima kasih untuk jawabannya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Kota Tua itu sudah dijadikan tentative list World Heritage UNESCO. Itu tentative list itu artinya daftar sementara. Memang kita itu saat itu tidak bisa melanjutkan untuk ke tahap berikutnya karena satu, kita punya dokumen yang tidak lengkap. Jadi ketidaklengkapan dokumen itu ternyata memang mempersulit langkah kita untuk menuju ke step berikutnya. Lalu ternyata revitalisasi Kali Besar itu menghilangkan atau menghapus nilai sejarah yang ada sebenarnya seperti itu gitu loh. Jadi kalau kita lihat sebelum direvitalisasi kan nggak kayak gitu bentuknya ya. Jadi kalau kita lihat itu ada kayak semacam dibentuk pulau-pulau, di bawahnya dari sampah plastik kalau tidak salah yang bisa mengapung. Itu memang terlihat cantik sekarang ya. Kalau misalnya terjadi daya tarik di dunia pariwisata sendiri, pasti banyak pengunjung atau wisatawan yang tertarik dengan hal itu. Tapi ternyata dengan adanya revitalisasi tersebut, jadi situs yang sebelumnya seperti itu dipercantik, itu menghilangkan sejarahnya, menghilangkan nilai historinya. Karena bentuk bentuknya ternyata tidak seperti itu nih. Kalau kita mau mengajukan kembali, otomatis kita harus memperbaiki beberapa yang kurang. Misalnya, kalau pernah perhatikan nggak sih, misalnya di situs warisan dunia di negara lain, kalau kita mau benar-benar jadi situs yang diakui UNESCO, kita harus sekecil mungkin harus kita perbaiki atau perhatikan. Misalnya kabel listrik yang menjadi caranya kita bisa memperhatikan hal kecil tersebut, itu dimulai dari diri kita sendiri sebagai wisatawan, sebagai human being pada umumnya. Kita harus bisa, misalnya kita buang sampah nggak boleh sembarangan, lalu kalau ada peraturan untuk tidak melakukan tindak vandalisme kita harus lakukan. Kan banyak banget nih kayak pemuda sekarang ya, misalnya anak SMA atau anak SMP yang datang ke kawasan sini cuma untuk vandalisme. Misalnya mereka ini nulis atau ngepilok nama SMA mereka atau sekolah mereka, itu kan nggak boleh. Terus sebagai generasi muda sendiri kita harus paham kalau cagar budaya itu, entah itu bangunan yang bersifatnya intangible atau tangible, harus tetap dilestarikan. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang melestarikan? Kalau tidak sekarang kita lestarikan, kapan lagi kita akan menjaga bangunan itu? Karena sejarah itu harus kita tanam dari diri kita sendiri dan akan kita wariskan ke generasi mendatang. Jadi untuk benar atau tidaknya itu pasti benar. Kita juga nggak mau kalah dari The City of Heritage Yogyakarta, kita pasti mau. Dan beberapa tahun lalu ini bukan hanya kawasan Kota Tua yang diajukan, yang diusulkan menjadi tentative list World Heritage UNESCO, tapi juga ada 4 pulau lain di Kepulauan Seribu kayak Cipir, Kelor, Onrus, dan saya lupa satunya, pokoknya 4 pulau karena mewakilkan beberapa OUP, Outstanding Universal Value. Jadi kalau sebelum suatu situs atau suatu daerah menjadi fixed list atau tentative list, mereka harus punya nilai luar biasa atau kita sebut Outstanding Universal Value yang mewakili misalnya sejarah bangsa, sosial, budaya, ekonomi, dan sebagainya gitu. Oke, bagus banget jawabannya Kak. Jadi kita sudah tahu ya gitu ya, apakah benar atau tidak Kota Tua ini akan dijadikan sebagai warisan dunia. Baik, kalau dulu terima kasih untuk jawabannya. Kami semua mau pamit untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi. Nah, itu dia teman-teman tadi wawancara di antara rekan kami dengan para instruktur di Museum Sejarah Jakarta. Bagaimana? Seru kan? Dan pastinya juga bermanfaat. Wah, tapi tidak terasa nih, kita sudah mengetahui banyak hal lewat tayangan video ini. Dan untuk teman-teman di rumah, jangan lupa ya untuk tetap menerapkan protokol kesehatan 5M. Di antaranya yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi keramaian, mengurangi mobilitas, dan menghindari makan bersama. Teman-teman, terima kasih sudah menonton video Grebek Museum Sejarah Jakarta Usaha Perjalanan Wisata SMK Negeri 60 Jakarta. Sampai jumpa dan terima kasih.